Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Hasan. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Tubuhnya sangat ringkih, tulang-tulangnya sudah menonjol, tapi semangatnya tetap menyala. Setiap hari beliau mengayuh becak dari pagi hingga sore hari, membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan senyum yang sangat tulus. Yang menarik dari Pak Hasan ini bukan hanya kesabarannya dalam mencari nafkah, tapi juga kebiasaannya yang tidak pernah beliau tinggalkan. Setiap kali beristirahat, beliau selalu membuka saku bajunya yang sangat lusuh, kemudian mengeluarkan mushaf kecil dan mulai membaca Al-Quran. Suaranya lirih, tapi hatinya penuh dan dalam. "Pak, kenapa tidak istirahat saja? Bukankah Bapak sangat capek?" tanya seorang pelanggan becaknya. Pak Hasan hanya tersenyum. "Kalau saya berhenti berzikir, berhenti membaca Al-Quran, hati ini menjadi resah, Nak. Tapi kalau saya membacanya, meskipun hanya 2 ayat, hati ini sungguh menjadi adem, sungguh sangat nyaman, seperti diselimuti dengan kasih sayang." Banyak orang yang heran dengan penghasilan yang sangat pas-pasan, hidup yang sangat sederhana, tidak memiliki banyak harta. Tapi raut wajah Pak Hasan selalu damai, hatinya lapang. Tetangga-tetangganya bahkan banyak yang bilang kalau ngobrol sama Pak Hasan, hati ikut menjadi tenang. Apakah ini salah satu tanda bahwa amal Pak Hasan diterima oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah semangat kita dalam beribadah, apakah itu mengerjakan sholat, bersedekah, mengerjakan puasa sunnah, sholat malam, kadang terbersit sebuah pertanyaan yang mengganggu batin kita. Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah? Kita telah mengerjakan banyak kebaikan, tetapi mengapa hati ini tetap gelisah? Kenapa kita belum merasakan manisnya iman? Atau malah merasa ibadah kita terasa hampa, tidak meninggalkan bekas di hati kita? Khususnya bagi saudara-saudara yang saat ini sudah berumur 50 tahun ke atas, mulai muncul rasa was-was. Apakah seluruh amal hidupku ini punya arti di sisi Allah?
Lantas, apakah ada tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, silakan kalian like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan setiap kebaikan yang kalian niatkan. Dan tak lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham dalam memahami tanda-tanda diterimanya amal kita. Sahabat beriman, lantas apa saja tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah? Yang pertama, kita akan merasakan manisnya ibadah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menyatakan, siapa yang merasakan buah dari amalnya di dunia ini, maka itu adalah pertanda bahwa amal itu diterima oleh Allah kelak. Apa yang dimaksud dari buah amal itu? Yaitu seseorang akan merasakan nikmat ketika melaksanakan ibadah, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi ibadah itu terasa membahagiakan. Hatinya tenang ketika sholat, jiwanya sejuk ketika membaca Al-Quran, dan ia merindukan waktu untuk bertemu dengan Allah di sepertiga malam. Ada beberapa kisah yang perlu kita ketahui, bagaimana kisah para ulama dalam mencari manisnya amal. Yang pertama dari At-Tabah Al-Ghulam berkata, saya melatih diri untuk sholat malam selama 20 tahun. Setelah itu barulah saya merasakan nikmatnya bangun malam. Ulama yang kedua adalah Sabit Al-Bunani radhiyallahu an. Beliau menyatakan, saya melatih membaca Al-Quran selama 20 tahun. Baru kemudian saya bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah Abu Turab, mengatakan, jika seseorang ikhlas dalam niat, maka ia akan merasakan nikmat amal itu bahkan sebelum ia mulai mengerjakannya. Bayangkan 20 tahun konsisten hingga akhirnya manisnya amal itu datang. Jadi bila hari ini kita belum merasakan kelezatan dalam beribadah, bukan berarti Allah menolaknya, tapi mungkin buahnya sedang Allah tumbuhkan. Tugas kita adalah terus menyiramnya dengan istiqomah dan ikhlas. Tanda yang kedua adalah ketika kita merasakan bahwa diri ini penuh dengan kekurangan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad menjelaskan, orang yang selalu mengakui kelalaian dirinya adalah tanda diterimanya amalnya. Artinya, meskipun telah berbuat banyak kebaikan, dirinya tidak bangga, tidak sombong. Dirinya selalu merasa belum cukup. Justru sikap seperti inilah yang menjadi ciri orang soleh, merasa rendah hati, takut amalnya tidak diterima. Yang ketiga adalah kebaikan yang melahirkan kebaikan. Banyak para ulama mengatakan balasan dari amal kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jika seseorang setelah berbuat baik kemudian terdorong melakukan kebaikan berikutnya, maka itu tandanya amal pertamanya diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika setelah berbuat baik justru kemudian tergelincir dalam kemaksiatan, maka bisa jadi amal yang sebelumnya belum diterima Allah.
Tanda yang keempat adalah ketenangan hati dan kebahagiaan batin. Syekh Ahmad Zarruq menjelaskan bahwa buah amal yang diterima itu mencakup hilangnya kekhawatiran dan munculnya kebahagiaan batin. Kemudian muncul pula merasa cukup atau qanaah dan ridho dengan takdir. Kemudian terdapat juga bantuan dari Allah secara lahir dan batin. Ini semua adalah pertanda bahwa Allah mencintai dan menerima amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Saudaraku yang beriman, mari kita kembali merenungi kisah Pak Hasan. Meski beliau hanya seorang penarik becak, beliau istiqomah dalam beribadah, hatinya tenang dan wajahnya berseri. Mungkin beliau tidak dikenal di bumi, tapi sangat mungkin dikenal oleh penduduk langit. Itulah kekuatan dari amal yang diterima. Ia mengubah hati menjadi taman cahaya, dan ia menjadikan kehidupan yang sederhana terasa penuh makna. Jika hari ini kalian sudah mulai merasakan nikmatnya beribadah, teruskanlah. Jika belum, bersabarlah dan terus berjuang. Jangan pernah lelah mencari manisnya amal, karena ia adalah salah satu tanda bahwa Allah telah menerimanya. Silakan bagikan video ini kepada orang tua, kepada teman dan saudara-saudara kalian. Jadikan ini sebagai ladang dakwah kalian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.